Wal masakinu farzaquhum minhu wa qulu lahum qalam ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4 menjelaskan tentang empati. Penjelasannya Sisi, ya silakan sepemahaman kamu coba. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4 itu menjelaskan tentang empati. Ya gimana ya, jika bertemu dengan jika pembagian hadir dengan beberapa kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, diwajibkan untuk memberikan mereka sebuah harta sekedarnya, dan diwajibkan untuk mengucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Itu dong Pak. Ya, kamu sudah saya jadikan presenter. Silakan bisa dilanjutkan lagi. Bisa enggak? Di slide-nya enggak bisa. Slide-nya bisa di next. Slide-nya bisa di next di HP-mu. Karena kamu sudah saya jadikan presenter, otomatis bisa ya. Bisa. Ya, saya. Lanjut Pak. Di next. Sudah Pak. 3 dari 11 kan Pak? Sebab sikap empati. 1. Dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 2. Menempatkan diri sebagai orang lain. Dan 3. Jadi orang lain yang merasakan. Penjelasannya itu sebagai manusia kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Terus bisa contohnya mungkin bisa dicontohkan. Misalnya tuh ada teman yang sakit Pak, misalnya teman ada sakit, terus itu merasakan gitu. Ya Allah, kalau saya sakit tuh pasti rasanya gimana gitu Pak. Terus saya tak diam sampai apa Pak? Ya terus lanjutkan, nanti saya nyimak, saya dan teman-teman nyimak. Ini Sapna angkat tangan gimana? Sapna ada pertanyaan? Sapna raise hand-nya diaktifkan, ada apa? Sapna, halo Sapna, nggak ada jawaban. Oke lanjutkan Sisi. Lalu mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Itu bisa gimana ya? Ya teman ada yang teman. Ya kalau nomor 2 penjelasannya Pak. Kalau yang kedua penjelasannya Pak. Yang kedua misalnya itu yang kedua penjelasannya Pak. Oke lanjut di slide-nya, ini saya sudah next. Perilaku empati. 1. Peka terhadap perasaan orang lain. 2. Membayangkan seandainya aku adalah dia. 3. Berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan 4. Membahagiakan orang lain. Yang pertama menjelaskan tentang kita sebagai manusia harus peka terhadap perasaan orang lain. Orang lain ini harus kita peka gitu. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Dia itu sedang bersedih, terus aku membayangkan kalau misalnya aku seperti dia tuh pasti juga akan sama seperti dia nasibnya. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Maksud dari yang ketiga adalah sebagai manusia kita harus mengorbankan milik sendiri. Dan yang keempat, membahagiakan orang lain. Sebagai manusia harus bisa membahagiakan orang lain daripada membahagiakan diri sendiri.
Yang D, mari menghormati orang tua kita, mempertaruhkan nyawanya. Ibu menyusu selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan tenaga dan terjaga ke malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Ibu dan ayah memelihara kita sebagai kita siap sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Ibu dan ayah memberi bekal pendidikan. Ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Maksud dari yang D adalah orang tua itu mempertaruhkan nyawanya. Seperti ibu melahirkan itu mempertaruhkan nyawanya. Ibu menyusu anaknya selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari. Ibu rela terjaga malam hari demi anaknya biar enak itu. Ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Ibu dan ayah menginginkan anaknya untuk hidup mandiri. Ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Ibu dan ayah itu bekerja keras ya biar kebutuhan keluarga itu tercukupi. Ibu dan ayah memberi bekal pendidikan agar anaknya pintar. Ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa minta balasan. Orang tua selalu memberikan anaknya kasih sayang dengan ikhlas. Dan orang tua tak pernah meminta balasan dari kasih sayangnya itu ke anaknya. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara berikut ini. Tentu ketika orang tua masih hidup, A. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihatnya bila nasihat itu baik, membagikan keduanya. 2. Ketika orang tua sudah meninggal, jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah SWT. Melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang sudah dilakukan oleh kedua orang tua, menjaga nama baik mereka. Selama orang tua masih hidup, sebagai anak yang sayang sama orang tuanya itu harus memperlakukan kedua itu dengan sopan dan hormat, membantu semua pekerjaannya, mengikuti nasihatnya kalau nasihat itu baik, nasihatnya jika nasihat itu buruk, lalu harus membagikan keduanya. Ketika orang tua sudah meninggal, wajibkan untuk mendoakan mereka berdua dan agar mendapatkan ampunan Allah SWT. Sebagai anak juga melaksanakan wasiat orang tuanya, lalu melanjutkan melambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Terus dilanjutkan sebagai anak dan sebagai anak juga menjaga nama baik mereka. Kita cermati penjelasan tentang perilaku menghormati kedua orang tua di atas. Apa saja yang pernah kamu lakukan untuk menghormati kedua orang tuamu? Sudah dicermati. Yang kedua, apa saja yang pernah kamu lakukan untuk menghormati orang tuamu? Menjaga nama baik mereka, menghormati mereka, menyayangi mereka. Ada menghormati guru yang mendidikkan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dan demikian kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah SWT. Bagaimana firman-Nya? Alladzina amanu walladzina utul ilmi darajah. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dengan surat Al-Mujadilah ayat 58. Dalam Al-Quran Al-Mujadilah ayat 58 menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman. Allah akan memberikan pahala dan derajatnya kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan seberapa derajatnya. Guru itu adalah orang tua sekolah yang memberikan kita pengetahuan. Lalu terkait kepada guru antara dengan bersikap mengucapkan salam kepada bertemu, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam kelas, rendah hati sopan yang menghargai, melaksanakan nasihatnya dengan ikhlas. Cara bersikap pada guru
saya pada guru, mengucapkan salam jika bertemu. Jika bertemu guru, kita mengucapkan salam. Memperhatikan apabila diajak bicara di dalam kelas atau di luar kelas. Diharuskan untuk memperhatikan apabila guru mengajak kita bicara di dalam maupun di dalam luar kelas. Rendah hati, sopan, dan menghargai. Dan sebagai anak murid guru itu harus bisa rendah hati, sopan yang menghargai terhadap guru. Mengucapkan nasihatnya. Kalau guru nasihati kita wajib untuk melaksanakan nasihatnya. Laksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Sebagai murid harus melakukan tugas belajarnya dengan ikhlas tanpa imbalan apapun.